ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep mentok goreng serundeng yang enak banget. Ternyata bukan cuma daging sapi dan juga daging ayam yang bisa kita bikin serundeng, tapi juga daging mentok juga enak banget Fluffy. Ini tadi sudah aku siapkan 1 ekor. Ini saat amplanya juga mau tak masak. Sekarang kita siapkan bumbunya. Bumbunya nggak boleh pelit-pelit, harus komplit. Ada merica, ketumbar, kunir, bawang merah, bawang putih. Tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Oh ya, tadi aku tambahkan sedikit jahe juga ya. Kalau sudah halus kita sisihkan, kemudian kita akan toto daging mentoknya di atas wajan seperti ini. Kemudian kita masukkan bumbu halusnya. Di sini kita akan tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau bikin serundeng itu enaknya rada manis Fluffy, makanya tadi aku tambahkan gula jawanya agak banyak. Kemudian kita bumbuin mentoknya. Kalau sudah, kita akan tambahkan lagi kelapa yang sudah diparut. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan sampai tercampur rata. Kemudian kalau sudah tercampur rata, di sini tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya. Ada serai, lengkuas, dan juga daun salamnya yang agak banyak biar nanti makin wangi. Ini kita tambahkan lagi air. Ini tadi aku pakai bekas blenderannya supaya nanti bumbunya bersih. Kemudian kita akan ungkep. Pertama-tama kita pakai api besar dulu ya. Kalau sudah mendidih kita kecilkan apinya. Kita aduk-aduk dan kita akan masak dalam waktu yang agak lama menggunakan api yang kecil supaya nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget dan dagingnya juga empuk banget. Sambil menunggu kita akan masak nasi ya. Hari ini aku mau bikin nasi rendah gula. Kalau di Jawa itu di tempatnya Fluffy Kasih, masak nasi rendah gula ini tuh mesti pakai kukusan, agak ribet. Nah hari ini aku masaknya menggunakan Meiko Smart Rice Cooker yang low karbo. Nah bentuk rice cooker seperti ini, nanti kita juga akan dapetin cup dan juga centong nasi. Nah ini sarangannya Fluffy, ini nanti akan kita pakai untuk bikin nasi rendah gulanya atau low karbo. Bentuknya seperti ini. Nah ini terbuat dari stainless, jadi udah aman banget. Terus di sini juga kita akan lihat inner potnya atau kalau aku bilang mangkuknya. Ini bentuknya cantik banget. Ini juga lapisannya lapisan keramik, jadi nanti juga gampang banget untuk dibersihkan. Nah ini juga gede ya, jadi nanti kalau misalnya Fluffy masak untuk keluarga besar bisa banget. Nah sekarang aku kasih tahu Fluffy cara untuk masaknya menggunakan Smart Rice Cooker low karbo. Jadi kita ambil beras yang sudah tadi kita cuci bersih, kita letakkan di atas saringan seperti ini. Kemudian ini mau kita tambahkan lagi air. Airnya nanti sampai di atas permukaan berasnya ya, tapi jangan sampai terlalu banyak nanti kelembekan. Jadi cara seperti ini persis banget kalau ibunya Fluffy Kasih dulu waktu kecil masak pakai kukusan. Jadi kalau pakai kukusan kan ribet. Nah hari ini kita menggunakan Smart Rice Cooker low karbo, gampang banget. Selain gampang masaknya, ini juga rice cooker itu layar sentuh Fluffy, jadi cantik banget. Itu juga fiturnya juga lengkap banget, bisa untuk masak nasi rendah gula, masak nasi biasa, bikin bubur, bikin kue, untuk ngukus, bikin sup, itu bisa banget. Nanti Fluffy tinggal pilih menunya aja di sini. Nah hari ini aku mau bikin nasi rendah gula, ini kita tinggal pencet aja. Kemudian kita tunggu sampai nanti matang. Sekarang kita tengok dulu daging mentoknya. Ini sudah empuk banget, rasanya juga udah gurih banget, dan juga kuahnya udah asat. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Minyaknya agak banyak ya kalau misalnya mau goreng. Kemudian kita goreng sampai warnanya kecoklatan. Ini harus hati-hati gorengnya karena rasanya itu rada manis, jadi cepet gosong. Jadi gorengnya nggak usah lama-lama Fluffy, sebentar aja seperti ini. Kalau sudah, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan goreng lagi serundengnya atau ampas kelapanya tadi. Tadi sudah aku sisihkan, ini mau kita goreng. Nah penggorengnya ini harus diaduk terus supaya nanti warnanya itu merata, matangnya merata. Jadi nggak boleh ditinggal Fluffy kalau lagi goreng ini. Nah seperti ini aja, ini sudah cukup mateng, warnanya udah cantik banget, kecoklatan seperti ini. Sekarang kita sajikan di meja makan. Nah ini bebeknya udah mateng. Tadi nasinya juga mau kita tengok kira-kira sudah matang atau belum. Nah ini sudah matang Fluffy nasinya. Sekarang kita mau angkat. Nah, ini hasilnya, kita masak nasi pakai Meiko Smart Rice Cooker low karbo.
Jadi persis banget adikku. Jadi nanti air tajinnya itu ada di bawah sarangannya gitu, Flavis. Sekarang kita sajikan dengan lalapan timun. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan sambal ya boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam goreng yang langsung sreng. Jadi nggak perlu kita ungkep terlebih dahulu. Ini rasanya enak banget. Nih kalau orang ngomong tuh rasanya nanti masih juicy gitu. Rasanya enak banget dan bikinnya juga gampang banget. Pertama-tama nih kita siapkan ayam. Ini supaya nanti lebih cepat matang dan bumbunya lebih ngeresep. Ini ayamnya akan kita sayat-sayat terlebih dahulu. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan bikin bumbu untuk marinasinya. Di sini siapkan ketumbar, kemudian di sini kita siapkan juga bawang putih, siapkan juga brambang, kemudian ada kemiri, kemudian ini kita kasih kunyit dan juga kita beri air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, sekarang kita akan langsung marinasi ayamnya menggunakan bumbu halusnya. Tambahkan lagi garam, kemudian kalau Flavis mau pakai penyedap rasa misalnya micin ataupun kaldu ayam, kaldu jamur, itu juga boleh banget. Nanti rasanya akan enak banget. Beri sedikit gula pasir ya. Kemudian ini akan kita marinasi minimal setengah jam supaya nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Setelah kita marinasi, kita siapkan wajan. Nah ini gorengnya pakai minyaknya yang rodok banyak ya, supaya nanti panasnya itu sampai benar-benar ke dalam. Dan gorengnya nggak boleh langsung banyak-banyak banget. Nanti kalau kita kebanyakan langsung suhu panasnya langsung turun Flavis. Jadi gorengnya usah banyak-banyak. Nah ini akan kita beri taburan daun salam. Jadi nanti aromanya tuh harum banget, apalagi pada saat dimasak kayak gini. Ini bener-bener wangi banget. Jadi wangi bumbu dan juga wangi dari daun salamnya. Kalau misalnya Flavis di rumah ada daun kari, itu juga boleh banget cemplungin di sini. Itu nanti akan harum banget. Nah, ini akan kita wolak-wali sampai nanti ayamnya mateng dan warnanya kecoklatan seperti ini Flavis. Nah, ini kan masih banyak bumbu remahannya tuh. Itu jangan dibuang, itu akan kita ambil, nanti akan kita maem pakai nasi. Itu enak banget rasanya. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, ini mumpung masih hangat, mau langsung aja aku siapkan di meja makan. Ini cocok banget dimakan pakai nasi yang masih hangat. Terus aneka sambal, misalnya sambal terasi, sambal bajak, sambal mata, sambal mentah, ataupun sambal. Aku punya banyak banget resep sambal, nanti Flavis bisa cek aja di video-video Flavikasi. Itu semua rasanya enak banget dan cocok banget untuk dimakan pakai ayam ini. Kalaupun misalnya Flavis mau tambahkan kluban-klubanan, kluban kangkung, kluban janggel, ataupun kluban bayam, itu juga rasanya akan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep untuk stok di kulkas. Jadi nanti sewaktu-waktu Flavis mau maem tinggal goreng sreng aja. Hari ini kita mau bikin daging sapi goreng ya. Di sini aku juga mau kasih tahu ke Flavis di rumah. Aku mau kasih tips ke Flavis di rumah gimana sih motong daging supaya nanti pada saat dimasak tuh lebih cepat empuk. Jadi kita kalau misalnya motong daging nggak boleh mengikuti serat Flavis. Jadi harus kita lawan seratnya kayak gini. Nah, ini aku mau potong tipis-tipis. Dan di sini aku juga pakai dagingnya jenis daging yang khas dalam, itu nanti juga akan bikin lebih cepat empuk pada saat dimasak. Beda kalau misalnya daging khas luar itu kan lebih keras ya. Nah, aku selalu pilih bagian yang khas dalam. Nah, nanti resep ini sebenarnya hampir mirip dengan serundeng Flavis, tapi berbeda. Rasanya juga sedikit berbeda, terus proses pemasaknya juga berbeda. Di sini aku mau tambahkan juga kelapa yang sudah diparut. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini ada merica dan juga ada ketumbar. Kemudian kunir, bawang putih, bawang merah, dan juga kita pakai air atau minyak untuk menghaluskannya. Kemudian setelah ini kita sisihkan, kita akan totok daging yang sudah tadi kita potong-potong ke dalam wajan, kemudian masukkan kelapa, tambahkan lagi laos, kemudian serai, kemudian daun salam, jahe, dan kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Di sini gulanya pakai gula yang putih ya, jangan yang gula merah. Kemudian kita akan aduk semua bahan menjadi satu sampai benar-benar tercampur rata seperti ini. Baru kemudian kita akan tambahkan lagi air. Nah, kita akan
masak, pertama-tama kita akan masak pakai api besar dulu, Flavis. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih seperti ini, kita aduk-aduk dan kita akan kecilkan apinya. Nah, ini memang masaknya karena aku nggak pakai presto, jadi agak lama. Nah, ini dia hasilnya tadi setelah aku masak kurang lebih 1 jam menggunakan api kecil ya. Hasilnya seperti ini. Ini udah empuk banget, bumbunya juga sudah meresap banget. Nah, sekarang kita akan matikan api, kemudian kita akan sisihkan. Ini bisa Flavis langsung goreng ataupun Flavis bisa masukkan ke dalam wadah seperti ini. Flavis bisa masukkan ke dalam kulkas. Kalau misalnya nanti Flavis mau makan sewaktu-waktu untuk sarapan, untuk makan siang ataupun makan malam, gampang banget, tinggal goreng sreng aja. Nah, hari ini aku mau kasih contoh ke Flavis di rumah gimana sih cara menggorengnya, karena ini kan dagingnya semuanya sudah matang, sudah empuk, sudah enak. Jadi gorengnya itu cuma pakai minyak panas, terus kemudian kita sreng, nggak usah terlalu lama-lama banget karena ini juga sudah matang. Kita wolak-walik aja sampai nanti warnanya kecoklatan seperti ini. Ini kita akan angkat. Jangan lupa juga itu ampas kelapanya, itu juga akan kita angkat. Itu nanti dimaem tuh pakai nasi putih anget, itu enak banget. Apalagi nanti kalau misalnya kita tinggal bikin sayur asem ataupun sayur bening bayem, wah itu juga enak banget rasanya. Kalau misalnya Flavis mau bisa tambahkan juga sambel. Wah, enak banget ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Kasih mau bikin resep nasi mandi. Flavis gak usah khawatir, nanti kita pakai bahan yang versi lokal. Ini berasnya juga aku pakai beras yang lokal, dan untuk bumbu-bumbunya nanti kita juga pakai yang versi lokal. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya, ada bawang bombay, bawang merah, dan juga bawang putih. Kita haluskan dengan sedikit air. Kalau sudah dihaluskan, ini mau kita sisihkan. Siapkan wajan, kita akan tambahkan minyak, kemudian kita akan masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita mau tumis supaya nanti aromanya wangi banget. Apinya kecil aja supaya nanti nggak cepat gosong. Di sini kita tambahkan lagi bumbu rendang instan ya. Bisa pakai yang bubuk yang seperti aku pakai ataupun yang basah, itu juga boleh banget. Kemudian kita tumis lagi sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, ini mau kita sisihkan, biarkan dingin. Kemudian kita akan siapkan beras yang sudah dicuci bersih. Kemudian kita akan masukkan ke dalam rice cooker. Jadi kita akan masaknya pakai rice cooker aja Flavis. Jadi lebih praktis dan juga lebih simpel dan hemat waktu. Tambahkan daun salam. Di sini kita akan pakai kapulaga. Kemudian ada jinten. Nah, di sini kita tambahkan juga ada margarin. Nah, di sini tambahkan juga ada kaldu ayam bubuk, terus ada garam. Tadi kan di bumbu rendangnya sudah sedikit asin, jadi garamnya nggak usah banyak-banyak. Nah, ini kita mau pakai bumbu sudah tadi kita tumis, tapi separuh aja, yang separuh lagi nanti kita mau pakai untuk bumbu ayam. Kita masukkan air, kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, kita akan tutup. Kali ini aku memasaknya menggunakan smart rice cooker low carbo dari Meko ya. Ini selain tampilan yang cantik banget, Flavis, fiturnya juga lengkap banget. Nah, ini kita nanti akan dapatkan centong nasi seperti ini dan juga ada cupnya. Dan yang pasti ini ada saringan kalau aku bilang ya, atau keranjangnya. Ini nanti untuk masak nasi low carbo atau rendah gulanya. Nah, rice cooker ini selain bisa untuk masak nasi, bisa juga untuk bikin sup, atau misalnya Flavis mau bikin bubur untuk anak-anak, atau misalnya mau buat kukus ataupun buat bikin kue juga bisa banget pakai rice cooker smart low carbo dari Meko. Nah, sekarang kita siapkan untuk lauknya. Kita siapkan paha ayamnya, aku pakai paha ayam yang gendut-gendut banget Flavis. Kemudian ini paha ayamnya mau kita sayat-sayat. Nah, nanti mau kita bumbuin pakai bumbu yang sudah tadi kita tumis. Yang tadi kan separuh untuk nasinya, nah separuh lagi mau kita pakai untuk marinasi ayamnya. Tambahkan juga garam dan juga kaldu ayam bubuk. Naruh garamnya nggak usah banyak-banyak karena bumbu rendangnya tadi sudah ada rasa asinnya ya. Kemudian kita marinasi selama setengah jam. Kalau sudah dimarinasi, ini siap kita panggang. Hari ini aku panggangnya menggunakan teflon aja. Kalau misalnya Flavis nanti mau pakai oven boleh, mau pakai air fryer juga boleh banget.
Nah ini karena masaknya pakai teflon, jadi nanti aku tutup supaya nanti lebih cepat proses pemasakannya. Jangan lupa dibolak-balik supaya nanti matangnya merata dan aromanya juga wangi banget. Nah seperti ini Flavis, ini sudah matang, warnanya cantik banget, bumbunya juga udah ngeresep, udah wangi banget. Kemudian ini mau kita sisihkan dan kita akan tengok nasinya. Ini nasinya sudah mateng. Nah ini begitu dibuka aromanya wangi banget, wangi rempah-rempah ya. Kemudian ini langsung kita aduk-aduk rata. Kalau sudah diaduk-aduk rata ini sudah mateng banget. Kemudian kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah ini udah enak banget untuk saya Flavis lagi kepengen maem yang gurih-gurih ya. Nah ini mau kita kasih hiasan, ada bawang bombay yang sudah diiris-iris, tambahkan juga lombok hijau gede, kemudian kita toto ayamnya di atasnya. Wah ini udah enak banget untuk maem dengan keluarga besar. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Paprika hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep rendang mento. Biasanya kan Flavis Kasih bikin rendang daging sapi ataupun rendang daging ayam. Hari ini kita mau bikinnya rendang daging mento. Rasanya enak banget. Ternyata sudah dibersihkan dan sudah dipotong-potong. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Di sini ada ketumbar, merica, bawang merah, bawang putih, ada kunir dan juga kalau sudah halus, ini mau kita tumis dulu bumbunya. Kita panaskan dengan bumbunya sampai sudah panas. Kita masukkan bumbunya, aduk-aduk. Kita akan masak sampai nanti bumbunya tanak. Tambahkan lagi daun salam, laos, dan juga kita mau pakai serai. Kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar wangi dan juga benar-benar tanak. Baru di sini kita akan masukkan daging mentoknya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan nanti sampai tercampur rata dan juga warnanya itu sudah pucat ya, sudah kaku dan sudah sifat kalau kita kasih bilang. Kemudian setelah ini baru kita akan tambahkan lagi bahan-bahan lainnya. Di sini kita mau tambahkan santan. Santannya yang seger banget Flavis, biar nanti rasanya itu enak, gurih. Dan juga ada manis dari santan segernya. Nah, ini mau kita aduk-aduk, kita mau masak sampai nanti dagingnya empuk. Jangan lupa sering-sering diaduk ya biar santannya nggak pecah. Tambahkan juga gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita masaknya pakai api kecil kalau misalnya sudah mendidih. Apinya dikecilkan, kita masak, sering-sering diaduk biar santannya nggak pecah. Biarkan nanti sampai kuahnya itu rodok susut. Jadi nggak sampai asat banget, masih ada kuahnya nyemak-nyemak dikit gitu Flavis. Nah seperti ini warnanya cantik banget, bumbunya juga sudah meresap, dagingnya juga sudah empuk banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah ini udah cocok banget untuk lauk hari-harian ataupun mau hari spesial lebaran juga enak banget. Apalagi nanti kalau lebaran ada tambahannya sambal goreng ati ampela, terus sambal goreng krecek. Wah itu nanti enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep sayur godhogan ndok puyuh. Nanti kita juga mau campur pakai kerupuk krecek, jadi nanti rasanya gurih banget. Sekarang kita siapkan dulu telur puyuhnya. Ini sudah direbus. Ini mau kita kupas kulitnya. Pastikan cariknya yang masih seger Flavis, jadi nanti rasanya lebih enak, terus dikupasnya juga lebih gampang. Ini kita siapkan kerupuk kreceknya. Kemudian kita sisihkan. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai cabai merah keriting, tambahkan lagi bawang brambang dan juga kita pakai kemiri. Ini semuanya kita rebus sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan, kemudian kita haluskan
Untuk menghaluskannya di sini kalau bisa pakainya ulekan Flavis. Kalau untuk resep yang ini enaknya tuh pakai ulekan. Kemudian ini mau kita ulek-ulek sampai nanti halus. Kalau sudah halus seperti ini mau kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan lagi minyak. Kalau sudah panas kita masukkan bumbunya. Apinya kecil aja supaya nanti nggak cepat gosong dan matangnya juga lebih merata. Wajannya tadi kan sudah mateng karena sudah direbus ya, ini biar wangi aja. Terus tambahkan juga daun salam dan juga laosnya. Kita gongsong-gongsong lagi, biarkan nanti sampai teksturnya seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan telur puyuhnya, aduk-aduk, biarkan tercampur rata dengan bumbu. Kalau sudah tercampur rata dengan bumbu, baru di sini kita akan tambahkan santan yang masih seger banget Flavis. Kemudian ini mau kita aduk-aduk supaya nanti santannya nggak pecah. Apinya kecil, terus kita aduk-aduk. Tambahkan juga di sini kita mau pakai garam, gula dan juga penyedap rasa. Rasanya lebih enak gulanya pakai gula Jawa ya, cuman lagi habis ya wis pakainya gula pasir aja nggak apa-apa. Kita aduk-aduk, jangan sampai nanti santannya pecah. Nah ini mau kita masak sampai nanti santannya mateng. Nah kalau santannya sudah mateng, baru di sini kita akan masukkan kerupuk kreceknya. Ini nggak perlu direndam dulu kerupuk kreceknya karena kita mau masak pakai santan yang agak lama. Biasanya kan kalau kita bikin untuk sambal goreng kentang itu kan kita rendam dulu pakai air panas. Nah kalau yang ini nggak usah. Nah ini mau kita masak sampai nanti kerupuk kreceknya empuk, santannya juga udah tanek, rasanya gurih dan juga udah buket. Kalau sudah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung sajikan di meja makan. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya juga wangi banget. Ini cocok banget kita maem pakai nasi, ataupun pakai ketupat, ataupun pakai lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi membuat resep sambal goreng ati yang enak banget. Ini atinya kita pakai ati yang sapi ya. Kemudian kita memotong-potong. Motong-motongnya boleh sebelum direbus ataupun setelah direbus. Hari ini aku motong-motongnya sebelum direbus. Tapi pastikan kalau sebelum direbus pisaunya harus tajam biar nggak hancur. Nah pada saat merebus ini kita tambahkan juga daun salam supaya nanti lebih wangi. Tapi nggak usah khawatir kalau ati sapi itu nggak seamis ati ayam Flavis. Jadi rasanya itu lebih enak, terus juga lebih buket gitu. Kalau sudah direbus, kita siapkan bahan lainnya. Siapkan kentang. Ini kentangnya kita potong-potong. Motong-motongnya kotak-kotak boleh, ataupun mau panjang-panjang ya boleh. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Jangan lupa direndam air biar nanti nggak biru. Kemudian kita goreng kentangnya terlebih dahulu. Jangan lupa diaduk-aduk supaya nanti warnanya merata. Udah cantik banget kayak gini. Ini tandanya sudah mateng. Ini mau kita angkat, kita sisihkan, kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Cara gorengnya sama seperti tadi ya. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat. Terus kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita mau pakai pete. Ini petenya tua banget Flavis nih. Kalau kita maem tuh meletus gitu. Sekarang kita siapkan juga bumbunya. Ini kita pakai cabai merah yang sudah direbus ya, supaya nanti warnanya lebih cantik. Nah ini kita sisihkan, kemudian kita siapkan juga ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga sedikit air. Kita haluskan. Kalau sudah halus, kita akan tumis. Yang kita tumis dulu tadi bawang dan juga kemirinya ya. Nah ini sudah matang. Sekarang kita masukkan cabenya. Kita aduk-aduk lagi, kita masak sampai nanti benar-benar tanek banget. Jangan lupa tambahkan daun salam biar nanti makin wangi. Kalau misalnya sudah tanek, di sini kita tambahkan garam, gula, penyedap rasa. Aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata, masukkan atinya. Ini nggak perlu digoreng ya, jadi kita langsung gongsong sama bumbunya. Tapi gongsongnya agak lama Flavis, supaya nanti benar-benar udah matang, udah menyatu dengan bumbunya. Baru di sini kita akan masukkan bahan lainnya. Kita masukkan petenya.
Kemudian kentang yang sudah tadi kita goreng. Nah, sekarang kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata. Ini karena masaknya banyak pelapis, jadi harus pelan-pelan ngaduknya. Nah, ini warnanya udah cantik banget, aromanya sudah wangi banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ayam goreng serundeng yang enak banget. Ini nanti Fluffies bisa masukkan ke dalam lemari es untuk stok lauk sewaktu-waktu mau maam ya. Ini aku sengaja bikinnya memang agak banyak. Tadi udah ada ayamnya, terus ada kelapa parutnya. Nah, sekarang kita akan bikin bumbu halusnya. Di sini komplit banget, ada berambang, bawang, terus ada jahe, ada kunir, ada kemiri. Kemudian ini mau kita haluskan, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, kita masukkan ayamnya ke dalam wajan. Ini udah kesukaan anak-anak banget nih, bagiannya paha atas dan juga paha bawah. Kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, kemudian tambahkan air, tambahkan lagi godong salam, godong jeruk, laos, dan juga serai, garam, penyedap rasa. Kalau misalnya Fluffy mau, tambahkan sedikit gula pasir ataupun gula jawa. Kita akan masak sampai nanti ayamnya empuk ya. Ini karena tadi kita pakainya ayam boiler, atau kalau aku bilang tuh ayam gendut ya. Jadi masaknya itu nggak perlu lama-lama, Fluffy sebentar banget itu udah mateng. Kalau misalnya nanti ayamnya sudah mateng, ini mau kita angkat. Nanti kan masih ada kuahnya. Nah, kuahnya itu jangan dibuang Fluffies, itu nanti mau kita pakai untuk godok si kelapa yang sudah tadi kita parut. Nah, suaranya seperti ini Fluffies. Ini ayamnya kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan masukkan kelapanya. Kita akan masak lagi, diaduk-aduk, biarkan nanti asat dan juga kuahnya itu udah susut. Itu tandanya masaknya sudah selesai. Nah, seperti ini Fluffies. Ini mau kita angkat. Ini kita dinginkan. Nanti kalau misalnya Fluffies mau langsung goreng boleh, ataupun nanti Fluffies mau bikin untuk stok lauk di kulkas juga boleh. Jadi sewaktu-waktu misalnya Fluffies mau makan, misalnya mau sarapan ataupun malam-malam atau tengah malam nanti mau maem, terus tinggal ngambil aja di kulkas, keluarin sebentar, habis itu tinggal digoreng. Kalau misalnya sudah mateng, sudah kita goreng seperti ini kita sisihkan. Jangan lupa tadi serundengnya atau kelapanya tadi kita goreng juga. Nanti kalau goreng kelapanya ini nggak boleh ditinggal Fluffies, harus diaduk-aduk terus karena nanti sukanya gosong kalau nggak diaduk-aduk. Ini sudah jadi serundengnya. Sekarang siap kita sajikan di meja makan. Kita pakai nasi anget, sambal terasi, bisa habis dilalapan. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sayur. Ini sayurnya cocok banget untuk kita pakai lontong ataupun pakai kupat. Untuk bahan isiannya di sini kita pakai ayam dan juga ada walu cipang atau labu siam. Untuk ayamnya boleh pakai bagian apa aja. Kalau aku pakai bagian dada, tapi bisa pakai paha ataupun sayap. Nah, untuk labunya di sini kita potong tipis-tipis, habis itu kita potong lagi panjang-panjang kayak gini. Kita akan potong semuanya sampai nanti habis. Kalau sudah habis, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita mau bikin bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan lombok merah keriting. Ini biar nanti warnanya tuh merah cantik ya. Tambahkan juga bawang merah, bawang putih, kunyit dan juga kemiri. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk, apinya jangan terlalu besar. Ini akan kita masak sampai nanti bumbunya wangi banget, warnanya juga udah merah cantik. Baru kita masukkan laos dan juga daun salamnya.
Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, baru di sini kita akan masukkan ayamnya terlebih dahulu. Labunya belakangan ya, karena labu kan sebentar mateng. Jadi kita akan masukkan ayamnya terlebih dahulu. Begitu ayamnya masuk, ini jangan langsung dikasih santan ataupun air. Ini mau kita masak sebentar sampai nanti ayamnya kaku dan juga sudah berubah warna pucat. Ini biar nanti ayamnya itu nggak bau yang amis gitu. Nah, kalau misalnya sudah, baru kita akan masukkan santan. Ini santannya tadi aku habis meres sendiri Fluffy, jadi rasanya itu lebih seger, gurih, dan ada manis-manis kepiye gitu. Sini kita tambahkan lagi garam, gula, penyedap rasa, sampai kaldu-kalduan ataupun pakai micin ya boleh. Kita akan masak sampai nanti kuahnya rada susut. Pokoknya bumbunya udah ngeresep, ayamnya udah enak banget. Jangan lupa harus sering diaduk supaya santannya nggak pecah ya. Karena kalau santan meres sendiri itu lebih gampang pecah dibandingkan santan kemasan. Kalau sudah, kita masukkan labu siamnya. Kalau labu siamnya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi Fluffy, karena labu sebentar banget matang. Kita aduk, kita tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih, tunggu sebentar. Habis itu udah deh, ini udah mateng, warnanya cantik banget, rasanya enak banget. Udah, kita tinggal siapkan nasi, ketupat ataupun lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ikan bakar. Jadi ikan bakar yang aku bikin hari ini perpaduan antara bumbu Bali dan bumbu Jawa. Rasanya enak banget. Bagi Fluffies yang mungkin gak terlalu suka masakan Bali, aku yakin di resep ini Fluffies pasti akan suka. Dan bagi Fluffies yang nggak suka masakan Jawa tapi lebih suka masakan Bali, tapi aku yakin hari ini Fluffies akan suka dengan resep ini. Tadi aku siapkan ikannya pakai ikan gurame. Nah, untuk bumbu marinasinya di sini ada cabai merah, kemudian ada bawang merah, bawang putih, jahe, kemudian kencur. Ini kencurnya agak banyak. Kemudian di sini ada kunir dan juga ada ketumbar. Bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender. Nah, di sini Fluffies bisa tambahkan air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita letakkan dulu dalam mangkok. Nah, di sini aku tambahkan lagi minyak. Tapi kalau misalnya tadi Fluffies blendernya udah pakai minyak, nggak perlu tambahkan minyak lagi. Kemudian di sini tambahkan lagi garam dan juga penyedap rasa sesuai dengan seleranya Fluffies. Nah, setelah ini kita akan marinasi ikannya dengan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini memang sengaja bumbunya agak banyak ya. Nah, biasanya kan kalau bakaran khas Bali itu memang bumbunya itu banyak dan pekat gitu. Nah, ini jangan lupa bagian sisi dalam, sisi luar kita akan olesi dengan bumbunya. Nah, kalau sudah, ini kan aku bakarnya 2, jadi kita akan olesin lagi. Karena keluarganya Fluffies tuh banyak, jadi kalau masak tuh nggak bisa sedikit Fluffies. Jadi minimal itu harus bikin 1 kilogram. Nah, ini udah siap kita bakar, tapi kita akan bikin bumbu olesannya dulu. Di sini untuk bumbu olesannya aku pakai margarin ataupun pakai mentega. Kemudian di sini kita akan letakkan dulu dalam mangkuk. Di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Nah, untuk kecap manisnya cari kecap manis yang enak, ringan, jangan terlalu pekat ya. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah jadi, kita langsung siapkan baraknya untuk membakar ikannya. Nah, ini apinya masih nyala, kita akan matikan dulu. Nah, udah gini aja. Sekarang kita siap bakar ikannya. Jangan lupa kita balik-balik ikannya sampai nanti kurang lebih ikannya itu hampir setengah mateng. Baru kita akan olesin dengan bumbu kecapnya. Nah, kenapa begitu? Supaya nggak terjadi kalau misalnya ikannya itu bagian luarnya udah mateng, dalamnya itu belum mateng karena udah kita olesin dengan kecap ya. Nah, makanya aku selalu kalau bikin bakar-bakaran ngolesin bumbu kecapnya
nanti kalau misalnya ikannya udah setengah mateng. Nah, ini jangan lupa kita balik-balik dan kita ulangi ngolesin bahan olesannya kurang lebih 3-4 kali udah cukup. Tapi pastikan ngolesin bumbu olesannya itu yang rata biar nanti semua dagingnya itu kena. Nah, di sini kita wolak-wali dan memang harus sabar Flavis kalau bikin ikan bakar. Nah, makanya ikan bakar yang enak itu yang bumbunya ngeresep dan matangnya itu rata, dan bikin itu memang harus sabar supaya nanti lebih enak hasilnya. Nah, begini Flavis, ini ikan bakarnya sudah cukup mateng. Ini aromanya itu harum banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung siapkan di meja makan. Ini tadi aku bikinnya 2, tapi yang satu ini sambil dimakan sama anak-anak. Jadi kita sajikan satu aja di video. Ini akan aku maem pakai sambal kecap dan juga pakai lalapan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur godogan. Ini cocok banget nanti kita maem pakai ketupat ataupun lontong. Kalau mau pakai nasi juga enak banget. Pertama-tama di sini aku siapkan kacang panjang. Ini kacang panjangnya aku potong kecil-kecil banget. Kemudian di sini aku siapkan juga tahu coklat. Ini juga mau aku potong tipis-tipis dan kecil-kecil banget. Kalau misalnya nggak ada tahu coklat, pakai tahu putih juga nggak apa-apa ya. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Di sini ada nangka muda, tapi ini nangka mudanya benar-benar dicacah kecil-kecil banget kayak gini, dan ini nggak boleh ketinggalan petenya. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya ya. Ada bawang, brambang, kemiri, kunir, cabai merah keriting, gula cabai yang besar. Kemudian di sini aku tambahkan juga ketumbar sedikit aja. Setelah ini siapkan air supaya nanti gampang menghaluskannya ya. Boleh juga pakai minyak kalau Flavis mau. Kalau sudah halus, kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum dan bumbunya mateng. Nah, nanti kita akan siapkan juga bumbu aromatik lainnya. Ada daun salam, serai, dan juga ada laos. Kita akan gongsong lagi sampai nanti benar-benar mateng dan aromanya harum banget dan teksturnya sudah mulai agak kering ya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin semua bahan jadi satu. Sak tahunya, sak peteknya, sak kacang panjangnya, sak nangkanya kita cemplungin jadi satu. Ini karena nangkanya aku potong kecil-kecil banget, jadi nanti cepet matang Flavis, makanya nih aku langsung cemplungin semuanya. Kalau misalnya Flavis nggak ada nangka, ini juga bisa diganti pakai pepaya muda atau labu siam, itu juga enak banget. Kemudian di sini kita akan siram pakai santan. Jadi ini santannya langsung aku cemplungin aja, nggak aku ambil yang kental ataupun encer. Jadi 1 butir kelapa aku jadikan satu aja semuanya, langsung kita cemplungin karena ini sayuran cepet banget empuk ya. Kemudian ini akan kita masak. Nah, nanti di sini kita akan tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, boleh pakai gula Jawa ataupun gula putih. Kemudian ini akan kita masak. Ini harus diaduk-aduk supaya nanti santannya itu nggak pecah ya. Jadi apinya agak dikecilin, terus kita aduk-aduk biarkan nanti sampai mendidih. Ini masih kita aduk-aduk lagi Flavis. Nah, kita akan masak sampai nanti santannya tanak, enak, dan sayurannya juga sudah mulai empuk. Nah, kalau untuk sayur godogan kayak gini Flavis, ini lebih enaknya sayurnya itu nggak crunchy Flavis, jadi dia udah empuk, udah warnanya udah elek banget. Itu nanti jadi rasanya enak banget. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah mateng, gurih banget. Nah, ini langsung kita akan siapkan di meja makan, cocok dimakan pakai ketupat, lontong, pakai nasi juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan tulang iga. Ini nanti kita akan bikin iga goreng sambal terasi. Wih, jangan rasanya enak banget. Di sini Flavis kalau misalnya nggak ada iga juga bisa pakai buntut, itu juga rasanya sama-sama enak banget. Ini daging iganya kita akan cuci bersih. Kemudian saat ini kita siapkan bumbu halusnya ya. Ada bawang, brambang, jahe, kunir, kemudian ketumbar. Jangan lupa tambahkan air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya.
Kalau sudah halus, di sini kita langsung siapkan wajan, kita beri sedikit minyak. Kalau misalnya tadi Flavis menghaluskannya diberi minyak, berarti nggak usah tambahin minyak lagi, langsung aja tuangkan ke dalam wajannya ya. Kemudian tambahkan lagi laos dan juga daun salam biar aromanya makin wangi banget. Kemudian aduk-aduk lagi, biarkan sampai bumbunya matang dan wangi banget. Kemudian kita akan masukkan iganya, dan kita aduk-aduk nih, jangan langsung dituang air. Jadi biarkan nanti warnanya pucat, jadi biar kayak agak kegongsong dulu dengan bumbunya gitu Flavis. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini aku pakai garam, kemudian gula. Di sini gulanya boleh gula pasir ataupun gula Jawa. Kemudian setelah ini baru kita akan tambahkan lagi air. Nah, ini akan kita masak. Pertama-tama kita akan masaknya pakai apinya besar dulu sampai nanti mendidih, kemudian baru kecilkan apinya. Karena di sini aku nggak pakai presto Flavis. Aku semenjak di desa itu masaknya itu nggak pernah pakai presto, tapi metodenya ya gini, apinya dikecilin, jadi nanti benar-benar empuk dan dagingnya itu nggak lepas dari tulangnya. Jadi nanti pada saat matang itu masih tetap cantik Flavis. Nah, kira-kira kayak gini Flavis. Ini sudah empuk banget, bumbunya juga udah ngeresep banget, rasanya yang pasti udah enak banget nih. Walaupun masih kayak gini aja rasanya udah enak banget, apalagi nanti kita goreng dan kita akan bikin sambal terasinya, wis jangan makin mantep lagi. Nah, ini kita sisihkan dulu biarkan nanti sampai dingin. Kemudian kalau sudah dingin kita siap untuk menggorengnya. Siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas masukkan iganya. Nah, untuk gorengnya Flavis, karena ini kan sudah mateng, terus dagingnya juga rasanya rodok manis, jadi dia cepat banget merahnya. Jadi Flavis harus hati-hati pada saat menggoreng ya, jadi nggak boleh ditinggal. Jadi begitu cemplungin minyak panas, dia nggak lama akan berubah warna kemerahan. Setelah ini kita balik. Kalau kira-kira sudah rata, udah mateng, udah warnanya coklat kayak gini, ini sudah mateng. Sekarang kita akan angkat, kemudian akan kita sisihkan. Nah, tadi kan masih ada sisanya karena wajannya agak kecil, jadi aku 2 kali goreng ya. Sekarang kita akan goreng lagi untuk sisa iga yang sudah tadi kita ungkep. Kalau sudah mateng, ini kita akan angkat. Setelah ini kita akan bikin sambal terasi yang enak banget. Untuk bahan-bahan sambal terasinya, pertama-tama kita akan goreng dulu tomatnya nanti sampai setengah mateng. Kalau misalnya sudah setengah mateng, kita akan langsung cemplungin, ada bawang, kemudian ada brambang dan juga ada cabai. Di sini karena mau pedas jadi aku pakai rawit aja Flavis. Kemudian jangan lupa terasinya ya. Ini kita akan masak sampai nanti semua bahan mateng. Kalau sudah mateng seperti ini akan kita angkat. Kemudian setelah ini kita akan siapkan ulekannya. Kalau misalnya Flavis di rumah nggak ada ulekan juga bisa pakai chopper juga nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi untuk bumbu-bumbunya, garam, gula, boleh gula pasir ataupun gula Jawa, sesuaikan dengan seleranya Flavis di rumah aja. Untuk tipe sambal terasi kayak gini Flavis, ini nggak cuma kita mau pakai iga goreng atau iga bakar, Flavis juga bisa pakai misalnya ayam goreng, ikan bakar, ayam bakar, ataupun keluban, kangkung, bayam, ataupun janggel, itu juga rasanya enak banget Flavis. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini aku tambahkan lagi lalapan, aku pakai selada dan juga ada timun. Flavis bisa sesuaikan aja dengan selera Flavis. Misalnya tadi pakai keluban-kelubanan janggel, kangkung, bayam, atau misalnya Flavis mau pakai kayak punya Flavis kasih hari ini juga nggak apa-apa. Rasanya enak banget. Yang penting nasinya anget wis jan. Enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.